Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Bagi yang baru bergabung, silakan di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya. Nah, kali ini kita akan mereaction. Setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka, ya masih soal Hasto ini. Nah, dia ini menghilang dan ada yang menduga kabur ke luar negeri. Jadi belum diketahui keberadaannya. Nah, tapi kemarin itu Hasto muncul dengan rekaman video, ya biasalah. Gimana ya? Tahu sendiri kan Hasto, kalau ada sesuatu itu pasti dia berstatement, ya. Kemudian disebar videonya. Seolah-olah dia dikriminalisasi, bagaikan Bung Karno akan ikhlas di penjara. Jadi seolah-olah dia menyamakan dirinya kayak Bung Karno. Nah, ini ada hal menarik ya, tanggapan atau respon dari Pak Jokowi setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Nah, Pak Jokowi malah ketawa. Ini ketawa bahagia atau gimana ini? Kayaknya yang dirasakan Pak Jokowi itu sama dengan mayoritas penduduk Indonesia, para pendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini. Oke, langsung saja kita simak videonya. Jadi misteri sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus suap buronan Harun Masiku. Hingga kini pemirsa tak ada yang mengaku mengetahui keberadaannya. Wakil pimpinan KPK periode 2007-2011 yakni Muhammad Yassin mengklaim ini mendapatkan informasi bahwa Hasto justru sudah berada di luar negeri. Sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus suap, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto belum juga menampakkan diri. Sejumlah informasi menyebutkan Hasto tengah berlibur bersama keluarga di luar kota saat status hukumnya ditetapkan KPK pada Selasa 24 Desember lalu. KPK di bawah kepemimpinan Ketua yang baru, Setio Budianto, memang mengembalikan metode pengumuman status tersangka seperti pada rezim-rezim awal KPK terbentuk, yaitu tersangka diumumkan saat surat perintah penyidikan dikeluarkan. Wakil Ketua KPK periode 2007-2011 Muhammad Yassin menyebut KPK sebenarnya punya opsi untuk menahan atau tidak saat seseorang dijadikan tersangka. Sejauh ini memang belum ada penahanan untuk Hasto Kristianto. Namun Yassin mendesak KPK segera menuntaskan penyidikan terhadap tersangka Hasto karena menurut informasi yang ia terima, Hasto justru sudah berada di luar negeri. Jadi setelah diumumkan apakah itu langsung ditahan atau tidak itu merupakan option atau pilihan. Ya. Kalau periode 1 dan periode 2 begitu mengumumkan itu ya langsung dilakukan penahanan. Untuk apa? Itu untuk agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya, itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak menghilangkan barang bukti, yang intinya adalah untuk mempermudah proses penyidikan korupsi itu, sehingga dia ditahan. Jangan sampai orang itu pergi ke luar negeri, sulit untuk ditemukan, seperti itu. Makanya terjadi pencegahan untuk bepergian ke luar negeri. Ini saya dengar ini, yang bersangkutan sedang berada di luar negeri. Praktisi hukum Saur Siagian menduga jika Hasto sudah berada di luar negeri, artinya ada upaya pembocoran informasi, baik internal maupun eksternal dari KPK. Kondisi itu bisa dianggap sebagai perintangan penyidikan yang berpotensi mendapatkan hukuman pidana. Kalau seperti itu kan berarti ada upaya-upaya, katakanlah melakukan pembocoran dari dalam. Ini mereka ini juga bisa dijerat juga untuk melakukan obstruction of justice. Mereka ini siapa? Ya, atau barang siapapun. Artinya ketika sudah tahu bahwa ada orang menetapkan tersangka, minta maaf Mbak Putri atau Mas Alpat kemudian dibocorkan, itu juga bisa dijerat juga untuk melakukan obstruction of justice. Artinya menghambat-hambat orang yang tadinya hakikat daripada pencekalan itu kan supaya orang jangan bepergian ke luar negeri, sehingga setiap saat ketika mereka dipanggil kemudian bisa lebih cepat dan efisien gitu. Atau betul nggak kalau kita lihat kan ini masih simpang siur. Ada mengatakan saudara Hasto kan ada sedang berlibur. Ya kita tidak tahu di salah satu dalam negeri, tapi ada juga ini kan masih hanya masih beberapa hari diumumkan.
sehingga berita-berita apapun kita lihat bisa berkembang untuk membuat kasus ini semakin dramatis gitu loh. KPK menyebut upaya cegah tangkal terhadap Hasto sudah dilakukan dan semestinya yang bersangkutan tak lagi bisa bepergian ke luar negeri. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak PDIP maupun Hasto terkait keberadaannya pasca ditetapkan sebagai tersangka. Tim TV One mengabarkan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto meninggalkan rumah beberapa jam sebelum KPK mengumumkan dirinya sebagai tersangka pada Selasa 24 Desember lalu. Kediaman Hasto di Bekasi dijaga ketat setidaknya 10 anggota organisasi sayap PDIP itu. Hasto ternyata sempat memberikan pesan kepada para anggota Satgas Cakrabuana yang menjaga kediamannya. Salah satu anggota Satgas mengungkap 2 pesan Hasto sebelum pergi meninggalkan rumah. Hasto hanya meminta para anggota Satgas Cakrabuana untuk menjaga dan memberi makan 2 ekor anjing peliharaan. Keluarga Hasto disebut telah menyiapkan pakan untuk hewan peliharaannya yang diletakkan di teras rumah. Lebih lanjut, anggota Satgas mengungkap bahwa Hasto dan istrinya pergi ke kampung halaman Solo dan Yogyakarta untuk merayakan Natal. Namun keduanya tidak langsung menuju Solo dan Yogyakarta, melainkan merapat terlebih dahulu ke kantor DPP PDIP yang ada di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat. Saya mau izin live report buat kabar siang. Area ini tidak boleh. Oh, betul, tapi ambil VT aja boleh nggak Pak? Nggak boleh Mbak. Iya, saya izin video untuk kantor sekalian. Tidak boleh. Nggak, nanti saya mau izin live report buat kabar siang. Kan di sini nggak boleh. Rencananya bolehnya di mana ya Pak? Ya, yang penting untuk area di sini nggak boleh. Mbak mau kode di belakang atau mau di depan situ ya tidak masalah. Yang penting untuk area di sini. Berarti Bapak dari? Saya koordinator Satgasnya Cakrabuana. Cakrabuana ya. Oke, punten Pak. Berarti di depan aja ya? Area ini tidak boleh. Oh, betul, tapi ambil VT aja boleh nggak Pak? Disampaikan bahwa pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas. Keputusan ini berlaku untuk 6 bulan ke depan. Untuk diketahui bahwa pertanggal 9 Januari 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyidikan untuk perkara sebagaimana tersebut di atas dan telah menetapkan Saudara HM sebagai tersangka. Proses penyidikan saat ini berkembang dengan penetapan tersangka HK sebagaimana yang telah diumumkan tadi sore oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adam ini. Inilah kitab perjuangan saya
dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Saya hormati seluruh proses hukum yang ada. Sudah purna tugas pensiunan nggak tahu. Bisa dicek, nanti ada Pak Fitra. Para izin ini kan ada lagi yang menarik karena itu kemarin bersuara terkait buron Harun Masiku, dan sekarang KPK menetapkan 2 tersangka baru, yakni Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan anak buahnya orang kepercayaan kita. Nah, ini Pak Ara ini gimana ini? Ya kalau kita kan tentu ini adalah negara hukum, ya kita menghormati hukum, ya biarlah proses hukum itu berjalan. Itu negara ini panglimanya adalah hukum. Saya pikir itu yang harus kita kedepankan, ya. Tapi sayembaranya masih berlaku nggak, Pak? Berlaku. Kan berlaku bagi yang bisa menangkap, ya. Kan siapa yang bisa menangkap? Kan masa negara sebesar ini menangkap Harun Masiku nggak bisa, ya, Pak. Itu ya. Saya yakin kalau Ibu Megawati Soekarno Putri berkemungkinan akan juga ikut dipanggil oleh KPK. Itu berkemungkinan loh ya, tadi menurut berita yang beredar. Karena apa? Karena ternyata ada tanda tangan Ibu Megawati juga di dalam surat pergantian antar waktu Harun Masiku waktu itu. Nah, kalau sudah ada tanda tangan Ibu Ketum nih, nah pastinya mengenai tanda tangan itu patut dipertanyakan dong, ya kan? Karena kenapa? Kemudian Ibu Ketum juga ada tanda tangannya di situ. Apakah Ibu Ketum tidak tahu ada ihwal suap menyuap ini, atau cuma Ibu Ketum merekomendasikan kalau boleh Harun Masiku yang menggantikan caleg di waktu itu? Nah, kursi Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP menjadi rebutan setelah Hasto Kristianto ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan bahwa sejatinya ada 5 nama kader PDIP yang berpotensi menjadi Sekjen PDIP. Mereka adalah Ahmad Basarah, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, Said Abdullah, Utut Adianto, dan Dedi Yefri Hanterusitorus. Pak Hasto pengen jadi patriot. Nah, akhirnya Pak Hasto Kristianto muncul di depan publik pasca penetapan KPK terhadap dirinya sebagai tersangka. Tuh kan, saya bilang juga apa, Pak Hasto mah nggak mungkin lah ngilang kayak Harun Masiku.
Pak Hasto menggelar konferensi pers dan menyatakan sikap PDI Perjuangan terhadap penetapan statusnya sebagai tersangka. Kok yang dinyatakan sikap partai ya, bukan sikap dirinya sebagai individu atau pribadi ya? Ah sudahlah, hanya Tuhan yang tahu. Yang jelas, dalam pernyataan yang mirip seperti pledoi itu, Pak Hasto menjelaskan secara panjang lebar mengenai kesiapan beliau menghadapi proses hukum. Beliau juga menyampaikan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Setelah itu, beliau menyatakan sebagai murid Soekarno yang digambarkan oleh beliau sebagai penegak demokrasi yang berjuang menghadapi resiko bolak-balik masuk penjara di zaman kolonial. Dan memang uraian Pak Hasto ini diucapkan di depan monitor LED yang bergambar Pak Karno hitam putih dengan layout yang sepertinya terburu-buru dibuat. Pak Hasto juga menyebut dengan sangat jelas bahwa apa yang menimpa dirinya saat ini adalah risiko perjuangan menegakkan demokrasi dengan mengisyaratkan sikapnya yang gagah berani melawan pihak-pihak yang diduganya memperalat konstitusi dan merusak demokrasi. Kita semua pasti tahu lah ya arahnya kemana. Pokoknya secara umum pernyataan Pak Hasto itu mencitrakan sebuah sikap patriotik, sikap gagah berani untuk membela sesuatu yang diyakininya benar, dalam hal ini tegaknya demokrasi di Indonesia. Oke Pak Hasto, pernyataan yang sangat normatif, idealis itu kok terdengarnya jadi adlibs ya? Kok rasanya cuma jadi kembang lambe ya? Bapak bilang berani menghadapi risiko untuk menegakkan demokrasi. Tapi kasus Bapak itu kan juga melanggar konstitusi dan menciderai demokrasi. Memanipulasi calon anggota legislatif berbeda dengan wilayah konstituennya dan ternyata kalah suara, lalu mau tetap dimenangkan dengan memberi suap kepada Komite Pemilihan Umum, lalu setelah kasusnya terbongkar dan mau diproses, calon anggota legislatif yang mau Bapak menangkan itu kabur dan sampai sekarang masih buron. Dan Ketua KPK menjelaskan peran Bapak menginisiasi dan memfasilitasi si caleg itu untuk kabur. Apakah itu semua mencerminkan perjuangan menegakkan demokrasi, Pak? Halo Pak Hasto, mencurangi pemilu dengan menyuap KPU itu melanggar demokrasi apa tidak? Pak Karno yang Bapak sebut sebagai guru Bapak itu pasti nggak pernah mengajarkan cara-cara begitu kan Pak? Enggak lah, saya yakin pasti enggak. Lagian referensi Bapak tentang perjuangan Pak Karno itu jelas tidak relevan dengan kasus Bapak. Yang dihadapi Pak Karno itu pemerintahan kolonial, yang Bapak hadapi ini pemerintah nasional berdaulat. Kalau Pak Karno melawan kolonial itu patriot. Kalau Bapak melawan pemerintah nasional berdaulat itu namanya pengkhianat. Beda dong Pak. Dengan semua kasus yang dituduhkan ke Bapak itu, Bapak tetap mau membawa-bawa partai dan bahkan membawa-bawa nama Pak Karno. Serius Pak? Kalau Bapak nanti terbukti bersalah, akan ada dua pihak yang Bapak seret loh. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Presiden pertama Republik Indonesia. Artinya apa yang Anda lakukan itu sejalan atau direstui oleh dua pihak itu. Dan kalau Anda ternyata secara hukum terbukti bersalah, maka dua pihak itu juga akan ikut menjadi pihak yang salah. Kira-kira Bapak mikir sampai ke sana enggak?